lagi bareng kita bertiga di sini, gue Fajri, gue Buki, dan gue Bibot di podcast Sore Kita, yang merupakan salah satu program dari Pintu Samping Project. Ya, salah satu dari sekian banyak program yang kita punya dan insya Allah jalan semuanya. Ya walaupun gak penting-penting amat nanti bahasannya, tapi lumayan lah ya didengerin ya. Yang pasti terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir di channel YouTube kita dan juga udah dengerin kita di Spotify pastinya. Nah, jangan lupa tuh di subscribe YouTube-nya, like sama di share biar semua teman-teman kalian bisa lihat. Betul, dan kalau kita maju lu harus bangga. Soalnya nanti lu akan menjadi 1.000 orang pertama yang subscribe channel YouTube kita. Ya gak? Keren banget. Iya, lu bisa bangga tuh sama teman-teman lo. Kalau gue nih kalau nggak ada gue nggak bakal maju nih kalau bener. Dan lu semua bisa ngasih rezeki buat kita juga ya. Bener dong, pastinya. Itu terlalu kaku gak sih gara-gara teks itu? Iya bener. Udah lanjut aja. Jadi kita mau bahas apa nih Om? Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Walafiat, keluarga juga diberikan kesehatan. Bicara tentang sehat, sebagaimana yang kita udah alamin tuh. Lo ngalamin gak sih 3 tahun kita tuh diserang sama pandemi COVID kayak gini? Jadi 3 tahun ya, bukan 2 tahun ya? Kurang lebih 3 tahun lah. Maret 2020 sampai dengan sekarang hampir masuk ke 2023 ya, walaupun levelannya udah berturun lah segala macam. Berarti kita recap dari 2020 sampai sekarang ya? Yes, lo khususnya nih yang gue mau tanya sekarang. Dari sisi finansial pasti berefek banget dong. Banget. Pasti lah, gak ada yang berefek. Banget. Apalagi kita bertiga salah satunya adalah belum termasuk dari 1 juta orang yang masuk dalam ranking orang terkaya di Indonesia kan. Masuk Forbes ya. Ya, 1 berapa? juta. 1 juta. Gak usah yang nomor berapa ya? Gak usah yang 10 besar dulu lah, 1 juta dulu. Mungkin saldo kita ada 1 juta doang kali. Nah, lo ngalamin gak sih masa-masa sulitnya finansial akibat dari pandemi ini, Bot? Banget, kalau gue banget. Kalau lo, apa yang lo ngalamin, Bot? Dari 2020 dulu ya kali ya. Dari 2020 kan mulai itu di Cina ya karena itunya kan. Wuhan. Terus kan jadi jokes, sempat jadi jokes orang Indonesia tuh ya mana mungkin masuk ke Indonesia itu ya dulu itu. Bahkan sampai menteri juga udahlah yang penting minum apa sih kalau nggak salah minum air teh atau apa pokoknya dia ngomong empon jamu empon ayam pokoknya jamu. Dulu gue sempat bikin juga. Nah pokoknya minum jamu itu pasti aman lah gitu. Terus nah kesininya pas 2020 sih gue kayak aman lah, nggak itu mah cuman virus biasa doang pemikiran gue. Kesini-sininya tuh udah mulai kayak nggak enak nih dari kantor nih kan. Wah tiba-tiba ditutup kantor. Terus yang gue sih langsung mikir panjang ya, ini nggak bakal mungkin kantor gue ngegaji gue full terus kan. Terus di bulan pertama terus gue pikir gitu kan, apalagi gue waktu kemarin tuh punya tim lah gitu kan. Terus kayak aduh gimana ya anak-anak, kalau gue mungkin masih bisa lah nutur sana nutur sini, gue mikir tuh yang kayak teman-teman gue terus yang udah punya anak gitu, punya istri itu kan, aduh gimana ya. Terus ya udah bener terjadi, tutup kantor, digaji cuman berapa ya? 10%. Dulu kantor lu bidang apa sih, Bot? Edutainment. Jadi tempat permainan anak-anak. Berarti gitu. semua orang itu perusahaan itu mengharapkan semua orang untuk datang gitu ya? Iya. Ya just jualannya dia harus di situ, di pengunjung yang datang, salah satunya. Hiburan lah ya. Iya. Banyak sih memang yang berdampak kayak gitu. Di kantor gue juga gitu. Malah waktu itu kita mau buka opening di Maret, ternyata Februari itu kita udah langsung PPKM. Jadi kita belum sempat buka waktu itu, tapi udah disuruh pulang ke Jakarta karena dulu proyeknya ada di daerah Batam. Oh iya, gitu. iya. Oh lo lagi ngerjain proyek Batam ya? Iya, itu pas banget mau grand opening. Ternyata kita udah disuruh pulang, dideportasi lah ke Jakarta. Itu bergerak di bidang apa sih Bu kerja? Sama juga. Saudara seru ya. Oh perusahaan lo yang niru perusahaan dia ya? Yang niru perusahaan dia kan? Oh yang niru. Tapi kan juga senior. Gak niru, kita tuh sebagai konseptor. Walaupun akhirnya copy paste. Dan gagal. Gak gagal sih. Sekarang masih buka alhamdulillah. Masih survive, Masih ada orangnya? Masih ada. Oh, ada lowongan ya? Nggak tahu deh. Lu mau ke Batam?
Enggak sih. Tambah rusak lo Am nanti lo. Dia- Jadi rusak saudara. Enggak sih. Gua nemenin ini dialog ini. Dia langsung bilang enggak sih. Ya kalau rezekinya bagus kenapa enggak? Iya. Kan gue udah Iya, bener iya, sekarang. Kalau lo Am gimana? Wah gue tuh ingat banget. Kan gue di Kota Tua waktu itu ya. Itu tuh bener-bener 1 hari sebelum hari H kedatangan pengunjung yang udah reservasi anak sekolah itu kurang lebih tuh 320 anak. Wow. Banyak. Wah tuh. itu bakalan dapetin income yang bagus banget deh. Nah tiba-tiba tuh di Kota Tua rame. Kepala UPK datang. Itu mau nanya tuh Kota Tua kita mengenalnya datu atau kakek? Kan Tua banget Engkong. ya. Engkong. Itu datang terus kita udah dapat kabar tuh kalau Kota Tua akan ditutup. Oh, Tapi belum fix. itu jadi satu satu kawasan. area satu Iya, kawasan itu gitu. belum fix bahwa pariwisata Oh. akan ditutup, tapi belum fix tuh, belum fix. Nah, yang lucunya adalah, ini gue masih meeting nih, gue, Bu Rere gitu kan, masih meeting. Mohon maaf Bu Rere. Bu Rere siapa ya? Cuma kita doang yang tahu Kenal, kayaknya. Bu Rere atasan gue lah, Iya, iya. atasan gue yang cantik gitu, masih meeting sama kepala UPK. Jadi kita masih berdiri nih, meeting belum ada keputusan akan ditutup atau enggak. Gue udah dapat WhatsApp dari pihak sekolah yang akan datang besok, nanya gue, Mas, ini gimana ya? Kok Kota Tua udah ditutup? Lu tauan dia? Nah, makanya tuh gue bilang, Ordal dia. Udah. Ada ordal. ini aja kita masih meeting, gue videoin nih, kita masih meeting nih, belum ada keputusan. Akhirnya Sampai benar-benar, segitunya ya. akhirnya benar-benar diputuskan lah, dapat surat bahwa kita akan tutup, udah langsung briefing sama owner, briefing bahwa kita akan tutup sampai tempo waktu yang belum ditentukan ditentukan, kan. ya. Benar. Sama reservasi sekolah-sekolah juga gitu, mereka nggak langsung minta uang kembali, masih menunggu reschedule segala macam ya. Cuma Iya, sampai iya, bulan iya. baru gitu ya. udah kan yang mulai kerasa itu kan dari bulan Maret menjelang Lebaran kan. Wah Lebaran kepikiran nih THR gimana ya, THR Betul. gimana. Ya benar. Yes, terus akhirnya THR. Tapi sempat dapat THR nggak? Dapat Dapat. 50%. Dapat 50% gue juga. Iya. Ya mau nggak mau kan karena pengertian kita juga kan. Iya, iya, iya. Dalamnya dapat 50%, tapi yang untungnya itu adalah istri gue masih settle lah. Karena Masih bergerak, kerja ya. karena bergerak kayak di bidang internet, jadi Berarti operasional istri lu harus itu berjalan. ya edisi ya? Settle. Jadi si ya. Iya sih, emang kadang suka gue gesek. Pembahasan dewasa. Ayo remaja-remaja lemah. Terus apa ada lagi? Iya, terus ya udah lama-lama kerasa hilang Apanya hilang? penghasilan. Oke. Oh jadi Banget sih, bener. berapa tahun tuh Anda menjadi Mokondo? Mau kondo, modal koneksi doang. Oh, Iya. enggak sih sebenarnya gue nggak betah juga di rumah. Gue nggak betah di rumah. Masih ada punya tanggung jawab lah Iya, ya karena untuk kan cari ya. kepala keluarga gitu kan, Iya, nggak iya, betah di benar, rumah. Nah waktu itu kebetulan yang jeleknya gue adalah mobil gue udah nggak ada, Hmm. ya kan gara-gara Ya, satu Kenakalan lantai gua lah. lah. Ya. terus Kenakalan. iya motor yang tersisa tuh cuman Revo. Oke. Karena ketika gue masuk ke Kota Tua ini gue lagi bangkit-bangkitnya. Oh, oke. Dan lo ingat dong, Bukannya lu udah ganti motor gitu? Belum. Oh. lo ingat dong, sebelum kejadian pandemi pariwisata itu agak sedikit berantakan dengan kondisi banjir. Ya, benar. Emang Iya, banjir Iya, yang gede itu Jakarta. loh, Januari. Oh, iya, iya, Januari, iya, jadi itu iya, dari iya. Januari tuh Bener. wisata tuh udah turun. Dan Anjlok. turun ya, Oke, anjlok oke. benar. Wah anjlok. Ini berarti daerah khusus Jakarta ya? Yes. Ya, Yang khususnya kena ya. Jakarta. Yang biasanya pengunjung naik kereta, naik bis itu udah berkurang Oh, karena oke. kereta banjir. Ambles gitu ya. Terus sekolah-sekolah nggak mau ngejamin mereka datang nanti pulangnya Iya. kena banjir segala. Wah itu udah anjlok banget. Oke. Yang Sama-sama. seharusnya kita nabung ya kan, yang Sama. seharusnya nabung di high season kayak gitu, anjlok karena banjir. Plus lagi pandemi, jadi tuh tabungan tuh dari sisi korporat tuh tabungan emang berkurang Udah nggak banget. ada. Ya itu dari sisi pengertian ya. Solusi loh. Yang lo kerjakan ketika lo mengalami pandemi finansial itu. Iya. Kalau gue kemarin tuh kan kena ya itulah. Gue tuh punya tabungan ya waktu itu kan. Maksud gue tuh udah punya plan gitu kan. Gue harus ya insya Allah pada saat itu kayak 2 tahun lagi gue harus bisa nih ngelangkah selanjutnya gitu kan. Jadi gue harus beresin. Pas pandemi nggak kepikiran tuh. Pikiran besok mau makan apa gue ya Iya. gitu loh. Gua- Boro-boro nabung ya. Iya, Kayak tabungan tuh udah habis aja gitu buat hari-hari gitu Bener. ya kan. Terus untungnya orang Indonesia dia ada untungnya. Masih ada untung. Masih ada Selalu untung, beruntung. selalu ada untungnya. Terus tinggal di mes kantor gitu kan. Jadi kayak saling membantu lah. Jadi kita dapat penghasilan yang kecil itu, yang kecil ya kan, kita gabungin tuh. Bener-bener kita gabungin uangnya.
Iya itu gue Buat survive sih kayak bareng-bareng ya. aduh gue kayak anjir so sweet banget sih ini gue bilang. Terus gue harus ngumpulin. Dan itu para bujangan semua. Ya berapa Belum ratus ada ribu. yang nikah, belum ada yang punya anak Yang gitu ya. nikah pulang kampung, pulang ke rumahnya biasanya. Oh, oke. Jadi yang bertahan di situ yang benar-benar bujangan. Jadi misalnya lo dapat berapa, gue dapat berapa ya kita kumpulin. Jadi minggu ini kita tata tuh makan hari Senin lauknya ini sampai bertata tuh. Itu beneran gue kayak keren banget. Bisa gitu ya. Terus akhirnya udah kayak gitu kepikiran kita kenapa nggak jualan aja. Akhirnya gue jualan tuh. Jualan apa, Bot? Namanya sego usro tuh jadi kayak nasi kulit gitu. Iya. Nah kebetulan kan masih ada kantor yang buka. Nah itu sebenarnya sih bukan gue yang masak, tapi gue cuman di Instagram gue mainin aja kayak gue yang masak. Nih cobain deh masakannya Paman Cowboy gitu. Akhirnya alhamdulillah ada aja yang beli gitu. Jadi ada sistem PO gitu sampai misalnya hari ini kita buka open PO ya, ada tuh yang order sampai 30. Pokoknya bertahan buat kayak gitu aja tuh. Iya, memang sih yang survive waktu itu hanya sembako, bahan pangan. Pokoknya barang-barang yang tersier itu udah dilupakan tuh. Kayak usaha gue. Nah, iya lo kan ibu dandan tuh. Iya. Otomatis kan itu udah buka tuh. Udah dari 2018 gue otomatis kan orang-orang pada nggak dandan dong, nggak ada undangan, nggak ada segala macam di rumah aja. Lipstick itu pada kadaluarsa, Bo. Buset. Karena nggak lu pakai sendiri. 1 tahun itu nggak ada yang beli lah ibaratnya. Lagi ngapain juga kan? Pakai lipstick lu pakai. Coba bertahan. Yang penting nggak ada kadaluarsa lah. Iya makanya kan apalagi ketutupan masker, terus orang nggak ada yang bedakan, foundation juga nggak pakai. Iya bener ya. Parfum juga. Siapa sih yang mau nyium-nyium orang di rumah doang kan kita diisolasi kan waktu itu benar-benar gitu. Jadi emang itu bertahannya sulit banget tapi alhamdulillah kita udah bisa survive dengan seadanya akhirnya. Jadi mau nggak mau puter otak lah jualan makanan juga, just tipan, gue bikin asinan, gue bikin jamu empon-empon itu gue jualin, terus kunyit asam dan segala macam lah pokoknya yang apa yang happening di momen itu ya akhirnya kita semua jadi pada berlomba-lomba jadi chef waktu itu. Ingat kan yang kita masak bikin dalgona? Nah, ya kan ngocok aja terus ya kan padahal ya ampun itu sebenarnya karena kita udah kangen banget nongkrong di ini bukan ngocok kayaknya gituin alpukat kayaknya. Karena gue nggak bikin terus terang dalgona gue nggak bikin gitu itu sih. Terus lu mau nanya nggak tentang gue? Kenapa gue bisa survive atau kemarin gimana? Kenapa Gimana akhirnya? Bukan akhirnya sih sebenarnya gue mau cerita. Jadi sebelum pandemi itu gue udah mengalami kebangkrutan sampai 2 kali di masa yang berurutan. Lo mau nangis? Enggak nangis gue. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi 2018 itu gue udah pernah kena investasi. Yang kedua kan saya dari situ juga. Iya makanya. Yang kedua juga akhirnya kerja sama orang di satu daerah bikin konveksi barang. Itu juga investasi juga. Akhirnya ketipu. Jadi dua momen yang berurutan akhirnya menggerus semua tabungan dan benar-benar kalau orang dari sampai 0, kalau gue benar-benar dari minus. Enggak, berarti itu 2018 Buki. Dari 2018. Terus kan kena pandemi itu. Betul. Apa yang dirasain kayak udah ada tos-tosan deh kayak penalti gitu enggak? Iya, akhirnya alhamdulillah ya masih ada untungnya kalau kata orang Jawa ya kan. Di masa pandemi yang tadinya cicilan berbunga akhirnya ada kebijakan selama pandemi cicilan nggak harus bayar yang bunganya tapi pokoknya doang kayak gitu kan. Terus ya menurut gue kemarin pandemi itu kayak ya sudahlah gue udah pernah ngerasain yang paling the worst in my life gitu. Sama banget ya sama gue. Karena kan di bulan September itu Agustus gue baru masuk ke kota tua. Setelah gue ngalamin yang situasi yang sangat mencekam itu kan. Iya, itu kan bapak sendiri. Iya, itu kan ulah ya. Kalau gue kan emang ya sudahlah ya ujian Allah ya. Sendiri. Waktu bapak begitu kan saya pengen ngomong tapi aduh bapak lebih tua ya kan. Saya mah iya aja, ayo om semangat om begitu aja. Batu lagi. Bapak batu banget orangnya. Iya, dan itu gue ngalamin begitu lagi bener-bener dari poin kosong lagi nih, dari titik 0 lagi naik gitu.
kena kayak gitu kan. Tapi untungnya emang gue kebetulan punya pasangan hidup yang cukup diandalkan dari sisi pengaturan perekonomian lah. Iya, segala akhirnya macam. memang karena perempuan itu bisa multitasking daripada laki-laki, akhirnya perempuan lah yang apa deh, mau masak deh, mau bikin apa segala macam, akhirnya perempuan dulu nih, karena laki-laki tuh kalau udah ngerjain satu hal ya udah satu dulu sampai kelar, kan kayak gitu. Terus gue bilang sama istri gue waktu itu, gue gak bisa nih kayak Sekarang gini. bukan istri lu. Oh iya. Ngomong Istri gue waktu itu sampai sekarang. Oh gitu. iya. Sampai ke depan nanti. Gue bilang nih, gue gak bisa nih kayak gini. Gue bilang gitu kan. Gue harus punya motor yang lebih dari ini gitu kan. Oke. Gimana caranya ya? Kita masih punya tabungan gak? Oh ternyata masih punya. Akhirnya gue ke tetangga gue kebetulan ada bisnis aksesoris mobil gitu kan. Radil. Kayak setir segala macam gitu. Gue bilang sama tetangga gue, sekarang lu kerja sama aja ya, gue mau beli motor gitu kan. Gue bantu lu ngurir. Gitu kan. Pokoknya gue mau beli motor. Tapi kurir lepasan nih, bukan masuk ke satu yang ijo-ijo itu kan? Bukan, kurir lepasan. Pokoknya gue mau motor gue ketika gue beli, motor gue gak mau ada di rumah. Dimana motor itu akan gue pakai terus buat bantuin lo jualan. Oh, biar muter terus, gitu, mobile terus. Dan itu iya, akhirnya tetangga gue pun ya, oke kita kerja sama kayak gitu, ya udah berapa bayaran? Udah masalah pembayaran lo bebas aja ngasih gue berapa gitu kan. Akhirnya gue bantu marketing juga. Karena gue bantu marketing, jadi emang udah. Karena emang basic lo dari marketing. Iya kan, emang jiwanya kayak gitu. Jadi ketika gue ngantar, pernah nih gue ngantar setir ke Bekasi, gue ngantar dan nanya-nanya sama gue bilang, wah banyak om segala macam. Akhirnya beli 16 setir. Yui, Momo, dia jadi koleksi. Gue ngantar. Gisha. Bukan dong. Terus akhirnya gue ngantar ke sini, dia beli apa gitu, gue obrol-obrolin. Terus akhirnya dia pesen lagi yang lain kayak gitu ya tetap ada gitu. Dan teman gue juga, tetangga gue juga ngasih sesuatu yang worth it lah ke gue lah. Oh, sesuai maksudnya disesuaikan. Sesuai. Pokoknya semua yang ada kita mau berusaha itu pasti ada jalan gak sih? Iya bener banget. Bener. Kalau gue kemarin tuh di ini Buki sama Om kayak diajarin kayak ditampar dengan keadaan gitu kan. Ya yang gue bilang tadi kan gue harus hemat sama teman-teman gue. Terus dan gue kayak diajarin gitu kan. Jualan nasi itu terus gue harus beli bahan-bahannya tuh. Nah gue sih jujurnya kalau gituin ayam tuh kan gue nggak kuat tuh gitu-gitunya tuh. Jadi anak-anak ceweknya tuh temen gue 2 orang. Nah gue disuruh beli minyak goreng. Kan minyak goreng gue inget banget tuh kalau harganya 27.000 tuh udah mahal. Pokoknya di bawah 25.000 aja. Terus gue belilah 26.000 kan. Lah menurut gue 1.000 pakai duit gue aja lah. Dimarah-marahin kan gue. Nggak bisa gitu dong. Oh iya. Mana pernah gue kepikiran dulu kalau misalnya ke Alfa atau ke Indomaret belanja ya udah belanja aja, gue nggak pernah pikiran satu itu harganya berapa. Modal. Iya terus beras harganya berapa bodo amat gue beli aja gitu kan. Jadi semenjak itu tuh gue kayak mulai oh gitu harganya segitu ya. Kayaknya lebih murah di sini nih. Jadi kayak gitu om gue. Akhirnya otak bisnis lo berkembang ya coy. Iya walaupun gue sebenarnya nggak ke situ kan. Nggak bisnis banget anaknya. Akhirnya gue belajar gitu. Jadi 1.000 tuh menurut gue berharga banget pada saat itu. Iya. Sampai sekarang jadi kayak berharga gitu. Gitu sih. Apalagi ya. Terus gue juga daftar ini Shopee Food. Gue daftar Shopee Food segala macam. Kadang-kadang tuh gue lagi duduk gitu, terus gue mikir gitu, ya Allah kok gue bisa-bisanya karena tiba-tiba gue ke Shopee gitu kan. Tapi emang untungnya adalah pada saat itu yang ngalamin bukan kita doang. Ya banyak. Bukan gue doang, bukan lo doang gitu kan. Jadi ibaratnya kita jatuhnya tuh gak malu gak sih? Bener, tapi hampir seluruh orang di dunia nih, bukan cuma di Indonesia doang nih, bukan cuma di Tangsel doang nih, tapi di seluruh dunia gitu kan ngalamin kayak gitu. Jadi ya mau gimana, bukan kita doang kayak gitu. Dan perusahaan gede-gede pun juga banyak yang bangkrut juga. Yes, dan kebetulan emang paling menguntungkan itu bisnis makanan. Kayak gue bikin paru balado, terus gue ada pempek segala macam dia. Mereka yang nggak keluar rumah mau nggak mau kan pesennya dari pesan makanan jadi kayak gitu kan. Tapi gue sempat pas satu pandemi itu 2021 ya, berarti pas itu yang gue kerja, gue dapet tawaran jadi intinya kayak digital marketing lah, hajar aja di Cempaka Putih. Terus kalau ditanyaan anak-anak kan, lu ngapain buat itu? Jaga ponsel gue, jaga apa? Digital marketing, multimedia lah sebenarnya. Di situnya ya udah terus. Padahal dia bahan itunya dia jualannya dia kursi pijat.
pas satu gue itu pas dengar itunya kan apa penjualan per bulannya malah meningkat semenjak pandemi. Karena orang banyak resting di rumah kali. Iya gitu, buset. Gue bilang, wah gila ya orang kaya banyak banget ternyata ya. Soalnya kan harga yang paling murah tuh 16 juta. Iya benar-benar. Buset, gue bilang, Itu itu tuh tuh kaget. Ya karena bosen keuangan banget mereka sih. tertahan karena nggak bisa Iya, nggak bisa jalan. kemana-mana ya Iya, gitu. bosen Iya. banget di rumah kan. Waktu itu kita berapa kali PPKM kan? Iya, wah Wah parah. gila gue ngalamin gini. Empat. Jadi begitu PPKM-nya udah mulai PPKM ketiga nih ya. Dari 4 gitu kan, ketiga segala macam. Akhirnya buka lah. Dibuka lagi nih Kota Tua. Tapi daerah dalamnya nggak dibuka. Akhirnya museum gue buka lagi dong. Museum buka, datang weekend. Bukanya cuma weekend, Sabtu Minggu. Bayarnya harian. Oke lah nggak apa-apa, dia penting ada pemasukan gitu kan. Iya. Begitu kita datang, kita tuh sama pedagang-pedagang yang ada di situ nunggu rame, Bot. Wah nunggu orang ayo dong gitu. Kan nunggu rame ya, Iya. dari pagi nih sepi banget. Gila gak ada orang sama sekali gitu. Akhirnya begitu jam 3, setengah 3 itu mulai lah ada orang datang. Terus akhirnya ada mulai masuk ke museum. Jam 5 disemprot pakai pemadam kebakaran. Dan Oh jam- iya? Iya. Suruh pulang. Suruh pulang, lu kebayang dari pagi kita nunggu rame. Begitu orang jam 5 rame, jam setengah 6 rame, Belanwir datang disemprot. Kita cuma Take bengong gini on, doang. take on, Iya kita bengong gini doang. Konser ya. Anjrit, kita nungguin dari pagi loh orang rame. Terus gila. banyak pedagang-pedagang kaki lima itu juga kan pada Udah nongkrong di situ bubar ya. semuanya segala Ya macam. ampun, sedih Dan banget. itu Itu terus nggak demo, maksudnya nggak marah ke. dia mau nggak mau gimana. Oh. Kan Karena abis itu kan semuanya kan sama, ketentuannya Iya. sama, Dan- harus stay di dan rumah. selain itu kan dari sisi government, dari sisi pemerintah juga membawa nama mereka nih, posisi mereka dipertaruhkan banget seberapa Oh iya. seberapa lo bisa ngejaga daerah lo kan. Iya. Benar-benar. Ketika lo nggak bisa jaga daerah lo ya lo bisa turun jabatan ya mau nggak mau kan. Gila sedemikian banyak Satpol PP segala Iya. macam. Aturan lu lah demo. Pak ngapain disiram? Oh, ribut. Samponya mana gitu. Ada satu ribut. Masa disiram doang, samponya enggak. Ada satu ribut yang lucu nih adalah salah satu yang jadi robot-robotan, Bot. Oh iya, iya Wah. kayak transporter Bener, gitu. dia jadi Bumblebee. Dia yang injek di ini enggak? Maksud gue yang kayak engrang enggak? Kan ada tuh yang Enggak, dia cuma diem gitu Oh, doang. yang dia gitu. oke. Kan itu masangnya panjang lama ya. Aha. Dia pasang segala macam, dibantuin nih dia pasang. Karena dia ngeliat pengunjung kan, wah ada pengunjung nih jam 2. Jam 2 siang gitu. Wah, baru dipasang. sampai top ini. Udah nih Dalam. jadi jam 3 setengah 4 gitu jadi foto lah, udah ada yang foto kan lumayan dapat 2.000, 5.000 segala macam. Wah dibubarin coy. Satpol PP datang dibubar. Wah diajakin berantem Satpol PP dibanting. Anjing lu ribut tuh. Dia kenapa enggak berubah jadi mobil ya? Kan dia Bumblebee. Terus sebut gitu. Masangnya repot dia masangnya repot. Gila. Ya kan, dan gue di situ ketawa deh. Gue di situ ketawa ngakak. Gue ngecengin orangnya. Anjing katanya. Ya. Tapi lu sempat kena mental gak sih? Oh, iya. kena dong pastilah. Kita aja dulu udah sakit mental ya Iya. sebelum itu ya. Ya gue nggak tahu mau ngapain lagi. Nonton drakor udah pasti Iya, tuh. iya. Semua film udah kayak gue tonton. Iya. Terus ngapain lagi main Oh ya handphone. sempet kemarin-kemarin tuh Netflix apa yang berbayar itu jadi booming banget ya. Booming banget. Ya bener-bener. Semua itu gue kayak beli berlangganan. Patungan Iya, kita iya, harus nonton ini ya, kita nonton gitu. Walaupun duitnya sedikit dengan patungan-patungan itu. Iya, tapi menjaga kesehatan mental tuh paling penting sih. Ah iya benar. Dan gue tuh kena mentalnya tuh karena kelelakian gue tuh yang timbul akibat dari istri gue yang punya nafkah yang Lebih. masih ada gitu loh. Iya. Yang dari Bahasa kantornya. bapak kelelakian tuh jadi gimana gitu pak? Enggak. Kemarin kebancian, apa gimana sih? Ya Gak jelas. gitu. Jadi nggak berkurang. THR tuh masih dapat full. Aman ya. Aman. Gajinya salary-nya masih aman setiap bulannya. Ya gue wah anjir masa gue terus-terusan kayak gini gitu kan. Yang bikin gak enak kan kayak gitu kan. Walau bagaimanapun gitu. Ya itu yang cukup kena mental sih. Nah tapi pada akhirnya kan kita berdua sama-sama yang ya udah lah ya. Berarti artinya yang kita bedain Ada cuman saatnya. adaptasi aja sih. Betul. Orang yang bertahan itu kan orang yang bisa adaptasi. Nah iya baru mau ngomong. Berarti tuh pada saat pandemi itu kita sebenarnya tuh harus apa ya berkreasi ya, Iya. dengan Iya, apa kita yang harus ada mikir gitu. banget sih emang. Bener. Kemarin aja gue tiba-tiba jadi suka sama tanaman tau gak sih? Karena untuk menjaga kesehatan mental gue di rumah. Gue tuh gak biasa di rumah terus-terusan. Di rumah doang itu selama menikah gue pas lagi hamil sama mau melahirkan doang. Ya cuma berjarak berapa bulan doang lah. Ya 3 bulanan palingnya. Iya.
setelah itu pasti gue kerja di luar, entah mau kemana, ke mall, gue cari justipan, apa segala macam. Pokoknya gue keluar rumah. Tiba-tiba harus di rumah PPKM beberapa minggu ya waktu itu ya? 2 minggu, 3 minggu kali ya? Iya, lebih. Ya kan? Tapi sorry, yang just tip itu lancar, maksudnya ada aja orang mau. Ada, karena semua orang akhirnya kan di rumah. Oh iya, Dan malas pada banget. males kan keluar rumah juga, pada ada yang takut banget, ada Ya. yang alah sudah Cuek, kalau ya. emang udah waktunya kita sakit gitu Iya, kan. benar. Akhirnya yang online shopper inilah yang bergerilya kan waktu itu. Kayak mall mau tutup, terus tutupnya cuman sampai jam 8 malam doang atau berapa, itu ya udah isinya ya just tipper semua. Karena kalau untuk bahan groceries, terus apa ya, sepatu, baju segala macem, sebenarnya kita masih pengen pakai nggak sih? Pengen ada yang baru lah, walaupun kita nggak tahu mau pakai kemana gitu. Cuman tetap masih ada hasrat belanja itulah yang akhirnya kita akomodir sama si online shopper ini. Jadi sepertinya sih yang kemarin kita masih bisa survive ya karena kita memang harus beradaptasi sama kreatif mau ngapain gitu. Seberapa besar sih lu mentaati peraturan ketika lagi pandemi? Nggak terlalu besar gue jujur. Iya paling berapa ya? Gue sih percaya nggak percaya masalah yang pandemi ini ya. Karena ya menurut gue ya kalau kita berpikir positif, maksudnya pemikiran kita jernih aja sih. Iya, Kalau iya. kita pikirnya aduh nih gimana pasti kena sih menurut gue. Iya benar. Karena sakit itu menurut gue yang paling parah adalah kalau udah kena mental. Iya. Susah diobatinnya. Lu mau harus bahagia gimana sih caranya bahagia kan bingung gitu. Tapi kalau misalnya lu sakit kepala lu udah tahu oh minumnya ini gitu kan. Tapi kalau sakit mental kan susah diterapinya. Lu harus pura-pura bahagia kah atau apa kayak gitu. Iya. Yang paling gue sebel sih cuman pakai masker sih. Misalnya gue gendut gitu kan pakai masker. Udah anggap duluan ya Terus coy. harus naik tangga, aduh. Iya. Gitu. Kalau gue sih karena keluarga suami gue itu dokter semua, jadi wah parah sih paranoidnya. Pakai masker. Prokes terus sampai tangan gue ledes ya, saudara-saudara Oh, pakai pakai hand ini, sanitizer terus ya kan, alkoholan terus bener-bener nggak pegang apapun, nggak ketemu siapapun, ketemu cuman kalau kangen di pagar doang kayak gitu-gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya karena keluarga. Waktu di pagar tuh dikasih pisang nggak kira-kira? Lempar kacang. Dilempar kacang gua, iya kayak gitu. Jadi ya Ini kenapa dia udah pegel nih kayaknya? anak gue itu gila kemana-mana maskeran, di mobil aja dia masih maskeran tau gak? Oh, ya. Waduh. Karena emang dia ini banget gitu, patuh banget. Sama Ya mungkin karena udah didikannya begitu, jadi mau nggak mau. Terus sekarang kan ada isu lagi nih, mau dilepas masker boleh nih akhir tahun nanti. Endemi. Iya pas masa endemi udah ini banget. Karena sekarang COVID juga alhamdulillah nggak ada korbannya, Wisma Atlet juga udah sepi kayak gitu kan. Terus kita boleh nggak pakai masker? Menurut gue malah jangan. Karena kita mungkin udah terbiasa gitu ya sama masker, kita udah ngerasa aman duluan nih. Terus sama cuci tangan, karena kebiasaan itu dulu nggak ada. Oh, ya. Dulu kita sakit, demam, flu, batuk, kayak udah habit gitu ya. Tiap bulan tuh pasti lu kena batuk kan, lu ada demam kan karena kecapean atau segala macam. Tapi setelah lu cuci tangan teratur, pakai masker, lu jadi jarang sakit nggak? Iya. Emang alhamdulillah jarang sakit sih. Iya. Intinya ada fungsinya juga lah itu. Nah, sih sekarang kalau masker. naik motor tanpa masker gue gak aneh gitu. Oh gitu. Misal gue naik motor nih, walaupun jaraknya deket gitu ya, terus gue gak pakai masker. Kayak berasa telanjang gitu ya, kayak ada yang kurang gitu. Gue lupa pakai masker ya. Jadi Iya, kayak aneh. kayak malu gitu. gitu. Jadi aneh. Tapi kita kalau lihat Masker. cewek jadi kayak masker jenik kayak wah cakep Masker tuh jenik jalannya. iya. Iya kan bener. Pasti. Kalau dulu kan cewek kan merhatiinnya kan lebih ke pakaian kan. Iya. Iya. Nah, kerudungnya segala macam, dan ada kan di masa-masa cewek itu memperhatikan masker kan. Bener, Iya. Ini maskernya lucu, ini masker lucu Sampai segala macam. tali masker macem-macem Iya. modelnya, Iya. ada yang mahal, ada yang murah, wah gila. Nah sih. itu kan sebelum pandemi emang gue selalu nyetok itu tuh buki apa sih? Apa? Antiseptik Hand gitu. sanitizer. Hand sanitizer kan. Plus masker. Karena masker gue kan ke Blackpink maksudnya. Terus kan dia pakai masker. Blackpink apa sih Iya, maksudnya? Maksudnya Korea-Korea kan pakai masker. Korea. Gue udah pakai masker. Ih, Jadi gue pakai masker kan. gitu ya. Maksud gue karena gue idola gue. Pas satu pandemi kan. Gue nggak habis pikir sih lu idolanya. Tapi emang Blackpink banget ya. Ih, Terus gila sih. pokoknya intinya pas waktu pandemi kan. Harganya naik tuh. Iya. Sampai hand sanitizer-nya tuh mahal banget.
Ya ampun sialan, gue bilang kayak sebel banget gue. Harusnya lu nyetok ya. Iya. Jadi gimana? Selama tadi kan kita cerita tentang pandemi. Kena nggak pandemi? Masa pandemi kena nggak COVID-nya? Gue kena, tapi kayaknya gue kena Delta karena gue ngalaminnya tuh sakit punggung ya. Iya kan kalau Delta itu kan Lu memang karena udah tua aja. Lu mau sakit Emang bang? punggung. Iya sakit punggung. Gue positif tuh. Waktu Gini lucu gini, gue positif, istri gue positif, ya kan. Anak-anak gue positif, berempat nih positif, tinggal dong serumah. Ternyata keponakan-keponakan gue yang di rumah mertua gue, kena juga. anak adik ipar gue pada kena semuanya. Akhirnya disatukan lah ke rumah gue. Dan jadi mereka banyak ya, dan mereka ngerasa kayak lagi liburan di villa. Iya, jadi semuanya pada ngumpul di rumah gue, nggak ada sama sekali yang namanya Ngerasa sakit gitu. Gak ada, mereka main di teras. Terus gue sampai tepokin gini, kita lagi positif, bukan lagi liburan. Masuk. Mereka pada masuk. Begitu kita udah 10 hari, udah mau sembuh segala macam, mertua gue kena. Padahal mertua gue udah sendirian di rumah. Iya kan? Mertua gue kena. Akhirnya ditambah lagi dong liburannya. Iya dong, nggak bisa balik ke rumah mertua gue, akhirnya tetap di rumah gue. Liburan lagi panjang, gue juga makin sih panjang. Kena sekeluarga. Ya karena mau nggak mau ya, kalau udah bapak ibunya kan tidurnya masih bareng. Sepembantu gue juga. Delta itu gue tidurannya harus tungkerep loh, karena punggung sakit banget. Oh gitu. Dan Delta tuh yang 2022 awal kan? Iya yang Omikron ya. Gue kena Omikron gue. Omikron. Oh Delta tuh yang lagi itunya banyak kena yang beliau. Iya. Oh berarti gue Omikron. Ya, Omikron. Terus lu ngalamin gak sih yang awalnya kita gak percaya dengan corona, bawa santai. Iya. Terus kita dengar kabar banyak orang yang meninggal. Orang terdekat. Iya, kita nggak tahu nih. Iya. Awalnya kita nggak tahu kan yang meninggal berapa ribu orang, tapi kita nggak tahu gitu kan. Lama-lama ke orang yang kita kenal gitu kan. Lama-lama di masjid, innalillahi. Wah gitu. Tiap hari dengar sirine makin dekat nih. Mulai mencekam. Iya kalau gue 2020 kan nggak kena, alhamdulillah tuh. 2021 enggak, 2022 karena tugas keluar kota mulu kan. Aman tuh, pas balik ke Jakarta. Wah aman, tes lagi kan. Dan paling males banget kan ditusuk-tusuk gitu kan. Aduh gue tuh pengen cita-cita pengen jadi ini gue, bidan atau enggak jadi suster gue. Gue pengen nusukin orang kayak gini. Maksudnya semena-mena gitu loh. Gue kan desain tentang logo orang juga gak semena-mena gue gitu kan. Dia kayak nyolok gini. Gitu-gitu gue. Dan ada yang sakit loh. Ada yang geli, ada yang sakit. Itu sih oknum ya kayaknya. Iya oknum. Cuman maksud gue ya gak gitu juga lah. Maksud gue kita manusia bukan itu. Nah terus pas balik ke Jakarta malah gue kena gitu kan. Waduh. Pas waktu gue kena kan katanya kalau nyium gak bisa nyium gitu kan. Iya anosmia. Nah kan kita punya kucing tuh. Dia pup lah jam 2 pagi. Aduh kecium lagi katanya gak kecium. Gak semua sama gejalanya memang. Ya itulah pengalaman gue. Tapi lo bersyukur gak sih sekarang kita udah ngelewatin itu semua masa-masa pandemi ini. Iyalah. Sebenarnya sih kelihatan pandemi ini berturun atau enggaknya dari bagaimana. Lo sekarang gue tanya, lo tau gak Menteri Kesehatan sekarang? Nggak tahu gue namanya. Lo tau gak? Gue dulu Terawan doang yang gue inget. Iya kan? Lo tau gak juru bicara COVID sekarang? Nggak tahu. Ada. Nggak ada kan? Ada. Oh tetap ada. Nah itulah yang artinya adalah COVID ini lagi turun banget. Oh iya. Emang siapa namanya? Wika. Ada Wika Salim. Wiku atau Wika S gitu. Pokoknya ada lah Wiku atau Wika S gitu ada. Terusnya Menteri Kesehatan Budi kan. Ya Budi Waseso ya. Bulog Budi Harsono. Segala macam. Terus dutanya Miko itu. dong. Kalau duta kan udah tahu lah. Duta kan Raisa Asmoro Broto gitu kan. Nah karena mereka jarang di TV artinya emang pandemi ini corona udah turun banget lah. Iya, udah berganti dari pandemi ke endemi. Udah Akhirnya endemi kita ya harus sekarang? bersahabat sama ya virus-virus itu. Dan gue pernah ada satu kejadian, gue pulang dari luar kota gitu kan. Gue udah ngerasa gak enak nih badan gue. Terus istri gue bilang, yaudah lo mampir dulu lo PCR kan. Lo antigen deh gitu kan, lo antigen oke. Gue antigen nih, gue udah gak enak. Antigen. Terus kata istri gue gini, nah, lo jangan pulang dulu ya sampai hasilnya keluar. Gitu kan. Gue tungguin di kliniknya, gue diem kliniknya. Gue lupa biasa baca email. Ya kan. Biasa baca email adalah itu ada gue gak waktu itu yang cerita itu? Iya gue cerita itu kan. Kalau email itu kan lo kadang-kadang bacanya paling atas ya gitu kan. Nah gue ada hasil yang keluar, gue baca WhatsApp tapi bacanya yang
paling atas. Oke. Terus gue buka, wah negatif gitu kan. Terus? Gue bilang, gue negatif, gue pulang. Tidur cuek, di rumah main-main sama anak gue gitu. Pas besok paginya gue mikir-mikir gitu. Tapi kok badan gue kayaknya feeling gue gak enak gitu kan. Gue baru ingat, lah kemarin gue baca yang paling atas kan, kalau WhatsApp paling bawah ya. Gue baca paling bawah, gue buka, wah gue positif. Astaga. Terus gue bilang ke istri gue, gue salah baca, gue positif. Wah, digebukin lu pasti lu. Langsung gue di ini lagi, iya pada ngungsi lagi segala macam. Iya Cuman sih. ya Abis itu lu diinkubasi gak? setelah booster sih, Bayi setelah tabung. booster kayaknya santai ya. Iya. Ya percaya Iya. nggak percaya sih makin pede aja lah. Makin Udah pede. PCR udah gak ada lagi. Ya misalnya jarang orang PCR kan. Eh, Paling gua sih lagi nyari PCR. Cari Oke. PCR PC. lagi. jadi PCR biar dapat JDH. Nah, jodoh. Dah, ada lagi ya? Nggak ada sih, so Iya. teman-teman semua ya. Buat lo semua yang pasti walaupun udah menurun, udah berkurang, tapi menurut gue sih harus tetap- tetap mentaati peraturan lah. Iya, iya. Betul Mau nggak nanya sih? dong, selama pandemi keuntungannya apa nih? Yang pelajaran yang didapat? Adaptasi yang pertama. Terusnya kita berhasil mengalahkan prinsip ekonomi di mana pendapatan semakin tinggi, kebutuhan semakin tinggi. Betul. Tapi gara-gara pandemi ini ibaratnya bisa beradaptasi, lu dapat pendapatan tinggi tapi ternyata lu bisa mengurangi kemauan dan kebutuhan Ya, lu gitu. benar. Karena lu punya sikap yang untuk antisipasi ke depannya kalau ada apa-apa lagi nih segala macam. Lebih belajar berhemat ya? Yes, Ya, setuju gue, lebih suka deposito si bini gue sekarang. Apa ya jadi depositoin. Iya. Hemat sih sebenarnya karena emang keadaan gak Iya, sih? iya, Coba iya. kalau dulu kita masih asik-asik aja gitu kan, Iya. kerjaan masih banyak apa segala macam, kita ya. Iya. Tapi gue jadi, kalau gue pribadi jadi berhemat sih Buki. Kalau dulu kan gue nggak tahu, gue buka Tokopedia kan kayak surfing aja di itu. Pencet check out, gue beli aja gitu. Iya, sekarang Terus barang-barang yang nggak mikir. penting gitu. Iya, Sekarang emang mikir. udah bener-bener yang gue sekarang buka Tokopedia udah makanan kucing deh. Iya. Paling Pokoknya yang penting yang apa aja. yang butuh itu yang Iya. dibeli. Iya, kan gitu. sekarang. Berarti gue kebalikannya. Karena gue baru bisa Tokopedia, Shopee, gue lagi main-mainin itu. Iya, seru ya, seru kan? Seru juga. Itu ada yang lucu tuh, apaan tuh? Padahal apaan gitu? nggak Wah, penting. cek hotel, wah ada Agoda, wah diskon nih. Tiba-tiba gue reservasiin. Bapak tua banget ya, baru Iya, baru tahu ya. baru Anda bisa ya. gue baru bisa. Dan Oh itu my bangga God. keluarga gue. Dia biasanya pesennya di travel agent. Budaya tur ya. Iya, gitu. So buat teman-teman semua, semoga selalu sehat dan Amin. pokoknya tetap waspada karena Hmm. virus itu ada bukan karena kemauan ya atau karena niat, tapi virus itu menyerang mungkin karena ada kesempatan. Waspada. Waspada. Kayak gitu ya. Waspada dan Ya, waspadalah. sebenarnya. Oke, balik lagi di podcast kita sore kita minggu depan dan kita pamit. So, selamat sore dan sampai jumpa. Bye.